luar Masih semangat. biasa. Oke, oke. Ini Ini karena karena temanya temanya Ramadan, Ramadan, jadi jadi saya saya pakai pakai kopiah kopiah ya. ya. Oke, Oke, kita kita sama sama dulu dulu nih nih yang yang udah udah hadir. hadir. Bu Bu Hani Hani ini ini udah udah masak masak belum? belum? Udah Udah masak masak belum, belum, Bu? Bu? Buat Buat persiapan persiapan buka. buka. Diundang bukber Waduh, saudara. Asik kok kayak Mas di Udah Blitar itu. bukber. Saya Siap, itu siap. saudaranya banyak sekali. Lagi di Blitar sekarang berarti Bu ya? Di rumah Di saudara? rumah, lagi di rumah. Ah, Wlingi, Oh, Wlingi. lagi di Eh, rumah. Oh, Mas, kemarin. Oke, oke, sekarang oke. itu Wlingi, Wlingi itu desa desa, kecamatan gitu. Blitar masih ke timur, Mas. Oh, alah. Bukan kota Namanya ini. Wingi gitu, Bu. Ya namanya Tak kecamatannya Wlingi, kira, desanya Wlingi. tak kira Wingi kemarin gitu. Oh, Wingi itu, ya Wingi itu kemarin Wlingi nama desa, Oh, anjir. oke, oke, oke. Ya. Siap-siap, Bu Andi, siap. Oke, kita sapa yang lain dulu ada Siap, monggo, Apot monggo. Apotek Nakita. Ada Ibu Teti. Halo, selamat sore Ibu Teti. Ada Mbak Dewi. Halo, halo Mbak Dewi. Terus siapa lagi? Ada Bu EM, ada Bu Elvira, ada Assalamualaikum Fitrai. Mas. Sore Mas Waalaikumsalam. Ali. Siapa ini? Mbak Elvira ya? Halo Ibu Elvira. Ya, Lancar Ibu puasanya? insya Allah. Amin Oh, Masya amin. Allah. Bisa. Tetap semangat belajar ya Bu, meskipun itu ya di bulan puasa ya. Ye, Sambil ye, nunggu ye. berbuka Harus, kita belajar. harus. Luar biasa, Monggo, keren, keren. monggo. Oke, ada lagi siapa yang datang? Ini ada Pak Indra. Halo Pak Indra. Ada Ibu Irda, ada Mbak Isti. Halo, halo Mbak Isti. Halo Mbak Isti. Pagi. Bisa on mic Mbak Isti? Ada Ibu Jesi, ada Pak Hen. Terus Sari Farma, ada Dokter Stefan. Halo, halo dokter. Ada Pak Safrianto, ada Mbak Tea, ada Ibu Sofia. Halo Ibu Sofia. Assalamualaikum dari Bu Teti. Waalaikumsalam Ibu Teti. Bu Sofia, halo, halo Bu Sofia. Ini sambil itu ya, sambil masak mungkin ya, sambil mempersiapkan buka ini. Oke, 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 luar biasa. Baik, jadi hari ini kita mau belajar terkait pengendalian cash flow ya, terutama di bulan Ramadan. Kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya gitu, di bulan Ramadan itu apa namanya, cash flow-nya pada berantakan, banyak yang berantakan karena ordernya banyak, kita langsung stok obat banyak, kita nggak merhatiin cash flow di akhir bulan, mau bayar operasional, mau bayar THR, nggak ada cashnya, wah pusing, mau bayarin kasur nggak ada uangnya, jadi mentok di stok semuanya, baca di barang semuanya. Oke. Nah, kita doa dulu ya Bapak Ibu, biar lancar acara hari ini. Saya izin pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ilaih. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berikanlah kami rezeki yang berkah. Jadikanlah keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagai teman mereka, menyayangi selagi kami berkecil. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan bukan orang lain, orang soleh dan mensolehkan orang lain, serta orang kaya dan mengkayakan orang lain. Dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami para siswa dunia dengan tingkat ketakwaan setara para sahabat Rasul, dan jadikanlah kami rezeki kami menjadi rezeki tanpa hutang. Ibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbal alamin. Baik, yang sudah siap belajar cash flow hari ini. Cet 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 cet. Oke, hari ini jumpa lagi ya sama guru kita, Mas Fami. Jadi Mas Fami ini kayaknya udah 2 bulan berturut-turut nih MDC Forum yang isi Mas Fami.
luar biasa ini Mas Fahmi mau habis-habisan kasih ilmu ke kita, mau share ilmu ke kita. Siap Pak Safrianto, Pak Hendra. Oke, luar biasa. Halo, halo Mas Fahmi. Sudah hadir kah Mas Fahmi? Halo Mas, dengar Halo nggak Mas ya? Fahmi. Kedengaran, kedengaran nggak Mas Fahmi? Sudah Oke, siap nih Pak, Mas untuk share materinya? Insya Allah ya. Nah, puasanya masih lancar tuh Mas Fahmi? Apa minum dulu Alhamdulillah, tadi sebelum isi? Enggak ya, enggak, hampir enggak. hampir. Oke, luar biasa ya. Semoga jadi pahala ceria ya Mas Fahmi ya. Dari Bu Ani, Insya Allah. Ini Bu Ani nggak pernah absen ya. Iya, luar biasa. Keren banget, keren banget, keren banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk kita sambut guru kita, pemateri kita, tim ahli bisnis kita, Mas Fahmi dari Aceh. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Silakan Mas Fahmi, waktu dan tempat saya Terima persilakan. kasih. Iya, terima kasih Mas Adi. Masya Allah. Saya ini jadi salah kostum saya ini. Iya Mas saya. Oke, jadi kenapa ya saya nggak pakai peci Mas? Kalau pakai peci saya dibilang mirip Ustadz nanti itu Mas. Iya ya. Saya bukan Ustadz. Nanti dikira Mirip mau dakwah Mas. mirip Hanan Ataki kata ya Mas. Takut saya. Aduh. Jadi insya Allah ini sudah episode keberapa Mas? Episode 58 Mas Fahmi. Ustadz Zaidul Akbar. 58. Aduh. Eh, jadi Masya Allah kita ini pertama kali ya di bulan puasa Ramadan ya. Semoga eh, pada hari ini enggak walaupun puasa gitu ya, tetap semangatnya tetap sama gitu ya. Jadi seperti biasa, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal ya. Ada orang baru nggak sih? Mungkin ada yang belum kenal ya. Kenalkan nama saya Fahmi. Saya asalnya di Aceh. Saya di sini eh, apa namanya mengelola apotika dan sebagai tim ahli juga di NDC itu. Nah, jadi aduh saya dipanggil guru nggak pantas juga ya dipanggil guru ya. Tapi saya pengen sharing aja gitu ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman di jasa penjahatan keuangan, eh, apa yang sudah terjadi dan jangan sampai kita terulang lagi lah kesalahannya seperti itu gitu ya. Jadi eh, izin saya kali ini nggak pakai ini ya, nggak pakai slideshow ya, nggak pakai PowerPoint gitu ya, pakai ini aja. Nah, sudah kelihatan ya. Kelihatan Mas Fahmi aman-aman. Oke, jadi kita mulai kebocoran cash flow. Jadi ini kebocoran cash flow ini nggak mesti waktu Ramadan, tapi sering terjadi ya karena eh, kesalahan pada saat order ya, pada kesalahan kita mungkin tidak memperhatikan kondisi keuangan saat mengambil keputusan mungkin ya. Coba kita mulai dengan saat ini ya cerita ya. Jadi pengaruh keputusan seorang leader. Jadi ada dua tokoh ya yang sudah berpuluh tahun ya itu ada di dunia retail ya. Poti kan mirip-mirip ya, pakai retail juga. Jadi ada Sam Walton ya, pemilik Walmart. Dia dulu pernah tuh mengalami stok menumpuk, margin tipis, ya, cash flow seret ya. Ternyata sama kayak kita gitu. Nah, dan itu masalah yang klasik ya, masalah yang sering terjadi di bisnis apa namanya bisnis retail. Jadi si Sam Walton ini sadar ya, retail itu nggak bisa pakai cara lama lagi ya, beli barang jumlah besar, terus tunggu terjual. Lalu kalau misalkan nggak laku di diskon besar-besaran gitu ya. Jadi solusinya dia mulai memperbaiki ordernya dan menggunakan sistem dari kasir
sampai order ke supplier, ya. Jadi semuanya sudah tersistemasi, ya. Eh, apa namanya? Jadi sampai sekarang masih digunakan juga ya cara yang sama sampai dia sudah mempunyai cabang 1.000 lebih cabang di Amerika. Ini ada cerita yang kedua itu ya, Pak Sudono Salim ya, eh, owner atau pemilik dari PT Salim Group ya, yang tahu apa namanya produk Bogasari ya, produk-produk sambal sambal ABC, sambal Indofood ya, itu Indofood punya ini juga. Jadi Indomaret itu sebenarnya adalah uh, swalayan yang dipakai untuk pegawai Indofood sebenarnya gitu ya awalnya. Tapi mulai berkembang gitu ya. Jadi tahun 1990-an itu berkembangnya cuma rame di Indomaretnya gitu ya. Ramenya cuma pas Ramadan, Lebaran, akhir tahun gitu ya. Di luar itu sepi gitu. Di luar itu sepi. Jadi gimana caranya biar bisa bertahan di luar bulan-bulan musim-musim ini ya. Jadi sebelum kali ini mengambil keputusan untuk melakukan penambahan pelayanan bayar PLN, pulsa dan lain-lain ya. Lalu dia juga menyewakan rak, ya, menyewakan display, menyewakan tempat untuk ada promosi gitu ya di Indomaret, sehingga nanti itu ada pemasukan rutin gitu ya. Jadi ini mungkin ketika kita sudah brandnya gede ya. Jadi kalau misalkan sudah franchise sudah besar itu biasanya pakai ini. Jadi Kimia Farma juga pakai cara yang sama. Jadi kita mulai masuk ke potensi kebocoran dari cash flow itu sebenarnya seperti apa ya? Apa penyebab-penyebabnya? Jadi yang pertama tuh ada overstock atau understock. Stoknya berlebih atau stoknya kurang gitu. Kalau berlebih, ya utang dagangnya terlampau besar. Ya, uang kita nggak cukup untuk melunasi utang dagangnya, nggak sesuai antara mesin dan juga utangnya gitu ya. Nah, uh, jadi kalau misalkan lebih itu uh, bisa merugikan, kekurangan pun bisa merugikan karena kehilangan potensi penjualan, termasuk kebocoran. Iya, termasuk kebocoran karena pelanggan kita jadi kecewa gitu kan, bisa jadi dia pindah ke uh, apotek yang lain. Peningkatan piutang ya, ini mungkin ada yang tipe apoteknya mulai ada sistem penjualan piutang gitu ya. Pada saat puasa biasanya permintaannya mungkin naik, lupa gitu ya melihat jumlah piutang yang sudah tinggi banget ya, tiba-tiba naik gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Pengeluaran operasional naik. Jadi karena bulan puasa mungkin nggak ada lembur ya, insentif-insentif lainnya pada keluar gede. Yang kedua juga biasanya ini kan dekat THR gitu. Jadi banyak yang lupa, ini paling sering sih. Jadi nggak ada saving THR di bulan-bulan sebelumnya. Tiba-tiba di bulan itu harus keluarin THR ya gede. Ya, di sini siapa yang sudah ada punya saving ya, sudah ada saving untuk THR sudah ada. Ada lemes ya ini Mas Ajis ya. Apa karena saya lemes? Nggak boleh lemes ya. Ya, jadi pada lemah semua. apa namanya? Masya Allah. Alhamdulillah, Tuhan saya luar biasa. keren banget. Tapi Bu Ani, ya.
lumayan cair. Masya Allah, ini owner yang ini amanah gitu ya. Eh, jadi kalau kita apa namanya mensejahterakan karyawan, insya Allah kita juga dibantu gitu ya. Salah satunya juga dari PHR. Masya Allah, keren banget Bu Ani. Ya, pengeluaran tinggi setelah Ramadan. Jadi biasanya setelah Ramadan omsetnya kembali turun gitu ya. Karena orang-orang udah pada eh, pindah ke tempat yang lain untuk uangnya gitu. Udah mau mulai spend ke tempat yang lain. Tapi karena operasional yang nggak diperhatikan, ya, omsetnya turun, tapi operasionalnya masih tinggi kayak di puasa. Hati-hati gitu ya. Biasanya apa? Biasanya mungkin ada karyawan gitu ya, ada biaya gaji biasa yang gede gitu. Jadi hati-hati terkait kita nambah eh, biaya operasional gitu ya. Diskon atau promosi tanpa strategi yang jelas ya. Jadi diskon gitu ya, pembelian ini diskon 20%, ini diskon lagi, malah jadi marginnya tipis ya, tanpa ada strategi yang lain. Ya, omsetnya gede gitu ya. Mungkin yang merasa melewati masa-masa COVID ya, ini juga eh, cara yang sama juga yang harus kita perhatikan, ini aja gitu. Jadi ketika ada perubahan tren ya, perubahan dari yang apa namanya trennya rendah, penjualannya nggak rame, jadi yang sepi jadi rame, terus balik lagi ke sepi. Nah itu hati-hati, ordernya juga harus mengikuti, jangan sampai melewat apa namanya, jangan sampai kita tidak bisa mengatasi utang dagang yang terlampau besar, misalkan gitu ya. Mengatasi biaya operasional yang terlalu besar di bulan selanjutnya. Jadi gimana caranya gitu ya, biar kita tuh tetap aman gitu, tetap apa namanya bisa uh, melandai ya, melandas dari uh, omsetnya yang tinggi terus tiba-tiba turun gitu ya. Jadi harus ada strategi ini ya, solusi biar bertahan dan bertumbuh. Jadi kenali pola cash flow bisnis Anda ya. Udah kenal belum sama pola cash flow bisnis Anda gitu? Udah pernah kenal belum ya? Kita udah tahu belum kalau misalkan di bulan-bulan yang biasanya itu kita positifnya di tanggal berapa, sudah terpola belum gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bisa membuat pola itu. Jadi kita bisa memprediksi di akhir bulan cash flow kita itu di angka berapa. Jadi mulai dengan uh, pola order ya. Kalau kita balik cash flow-nya berarti pola ordernya harus harus sama ya, order gede di awal bulan misalnya ya. Terus penggajian biasa di awal ya, terus ada biaya-biaya gede itu di awal, nggak apa-apa minus di awal bulan, tapi kita bisa prediksi ini di bulan depan di tanggal minggu depan itu insya Allah cash flow-nya sudah kembali positif bisa ya. Jadi makanya kita seharusnya cash flow ini dipantau harian Bapak Ibu. Kenapa harus dipantau harian? Karena ketika kita tidak memantau harian, kita nggak punya perencanaan, kita nggak membuat pola, ya, pas akhir bulan kita mau gajian, ngumpulin uang, malah harus ngebayarin utang dagang, misalkan, harus bayarin supplier. Padahal kita udah uh, siapin uang untuk uh, apa namanya penggajian gitu ya. Makanya jadinya kita harus ngambil uang dari dana cadangan apotek kita, atau malah yang kita hindari keluar uang dari kantong kita sendiri. Nah itu jangan ya. Makanya saya tidak bosan-bosan apa namanya untuk
ingetin kita itu harus punya ada dana cadangan lah, selain seperti itu. Atau paling tidak kita punya cash rasio di angka 1:1 sampai 1:3 dengan utang dagang. Yang pernah ikut materi-materi MDT Forum, materi-materi di grup itu insya Allah udah paham ya cash ratio. Jadi ketika kita cash rasionya bagus ya, ketika mendadak harus membayar utang supplier, kita sudah punya cadangannya. Jadi ketika musim ramai biasanya omset naik, ya biasa biaya operasional biasanya juga naik, gitu ya. Kalau musim sepi ini itu biasanya omset turun tapi biaya tetap jalan ya, gitu. Jadi misal bisnis apa ya, bisnis ini misalkan dunia Disneyland misalkan Disneyland ya. Disneyland itu kan dia tempat hiburan ya, jadinya mereka itu hanya cuma pada saat anak-anak sekolah liburan. Jadi gimana cara mengatasi, sedangkan listrik jalan terus, ya gaji harus dibayar. Gimana caranya? Jadi mereka membuat sistem caranya membayar di depan, ya membayar di depan. Gimana caranya? Dengan cara namanya membership. Jadi membership untuk 1 tahun. Beli sekali, mereka boleh masuk berkali-kali, terserah mereka. Itu jadi inovasi-inovasi seperti itu yang harus kita munculkan sebagai leader. Ya, jadi kontrol pengeluaran, saving THR jauh-jauh hari. Biar apa? Biar pengeluarannya tidak mendadak gede, gitu ya. Budgetkan promosi, jangan sampai membuat keuangan apotek jadi minus ya. Jadi promosinya ya disesuaikan dengan biaya kita, ya. Ya, jangan lupa juga promosinya itu juga harus jangan hanya diskon, tapi juga ada strategi upselling dan bundling. Jadi ada yang didiskon, tapi kita ambil marginnya dari upselling, gitu misalkan, dari bundling, ya. Jadi jangan diskon aja gitu, tapi juga dikencengin untuk upselling dan bundlingnya, ya. Kita nggak bahas apa yang harus di upselling di sesi ini. Bapak Ibu silahkan lihat di situ apa yang bisa kita upselling, misalkan di masa-masa sekarang gitu misalkan, ya. Kelola hutang dagang dan piutang. Nah, hutang dagang seperti saya bilang cash ratio ya, cash ratio-nya harus di 1:3 gitu. Piutang juga jangan terlalu besar gitu ya, jangan malah melebihi besar piutang daripada cash. Waduh, itu berat banget ya. Jadi uang kita di orang semua. Lalu optimalkan stok ya. Nah, ini yang menjadi kunci banget untuk di retail, karena bisnis apotek itu 70%, 80% uangnya kan di aset ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa kelola hutang ini jadi baik ya, kita malah akan menjadi malah akan diribetkan ya, malah menjadi pusing gara-gara hutang dagang ini. Makanya hutang dagang itu sebenarnya kalau misalkan bisa dikelola dengan baik ya, itu akan membantu kita gitu ya. Jadi kita pakai modal orang lain lah istilahnya, untuk dikasih waktu sebulan gitu ya, tenor sebulan untuk kita bayar. Nah, kadang kita ordernya itu masih tidak terkontrol ya, ordernya itu masih by feeling ya, tidak berdasarkan riwayat penjualan, Bapak Ibu. Itu yang membuat kadang hutang dagang itu kecil gitu. Karena feeling, karena masih by feeling gitu ya. Apalagi misalkan yang order itu biasanya si A gitu ya, tiba-tiba si A sakit atau si A itu udah pindah ke tempat lain kerjanya, waduh ya, harus ulang lagi gitu ya, orang yang baru atau kita lagi yang ngambil order. Nah itu ketika udah ganti itu pasti beda. Kalau owner udah lama nggak pegang order, ya sekarang beda feel-nya gitu. Jadi oke,
feeling boleh gitu ya. Kalau misalkan orang yang udah sering order pasti feelingnya kuat gitu. Tapi ketika minusnya adalah ketika kita harus mengganti orang yang bagian purchasing, entah itu karena dia sakit atau resign gitu ya, entah itu karena ada alasan lain, hutang dagang ini akan mengganggu gitu. Entah itu nanti jadi overstock, entah itu jadi understock. Hati-hati Bapak Ibu ya. Gara-gara ini aja masalahnya ini ya beruntun gitu ya, dari hutang dagangnya bisa jadi gede, terus pelayanan apa namanya pelanggan tidak terlayani. Oke. Lalu makanya kita menggunakan template order atau fitur dari softwarenya yang menyediakan untuk apa namanya order seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin harus bisa mengarah ke sana gitu ya, menggunakan template order yang berdasarkan riwayat penjualan. Jadi sebelum pakai template order berarti juga harus pakai software ya. Nggak mungkin kita rekap satu-satu gitu ya. Pas order mau harus merekap satu-satu nggak bisa. Kalau misalkan pakai template order itu cukup 10 menit, copy ya, Excel udah tinggal kirim SD aja, simple ya. Biasanya kalau order tuh kalau pakai feeling, waduh, bisa lama banget gitu ya. Belum lagi kerjaan yang lain, hitung duit, waduh, masya Allah. Ya, yang kedua solusinya jangan dihamburkan keuangan dari high season ya. Kita pakai istilah high season ya, ketika musim-musim ramai ya. High season ini nggak harus Ramadan, misalkan tahun baru, bisa jadi ketika musim libur gitu ya, beda-beda ya. Jadi high season ini bisa beda-beda. High season ini beda apotik beda. Ada apotik yang dekat dengan di kawasan yang petani kopi misalkan gitu. Ketika musim apa namanya kopinya lagi tinggi nilainya, ketika panennya lagi banyak, nah itu omsetnya biasanya naik gitu. Atau misalkan yang dekat apa namanya banyak petani masyarakatnya ya, ketika musim panen jadinya ordernya apa namanya penjualannya gede gitu. Jangan sampai kita kelewatan dari high season itu ya. Tapi jangan sampai juga kita ordernya kelewat terlalu banyak gitu ya. Nah, misal kita udah tahu high season kita kapan gitu ya. Misalkan kemarin ada yang salah satu teman kita itu unik juga tuh. Petani, saya lupa tuh, petani apa ya, petani kopi kalau nggak salah saya itu, petani kopi. Nah, jadi karena bapak ibu itu udah tahu gitu ya, beliau udah tahu. Jadi ini kita turun mas karena memang ini lagi bukan musim musim panen gitu ya. Jadi ketika nggak musim panen itu cash flow-nya tetap positif karena udah tahu eh, ini posisinya ini lagi turun gitu kan. Tapi cash flow-nya tetap positif gitu ya. Jadi berarti controlling ordernya sudah bagus gitu. Kalau di tempat kita high season-nya liburan sekolah, lebaran turun biasanya. Waduh. Iya kan bisa beda-beda gitu. Bisa beda-beda. Mungkin ada yang lebarannya naik, ada yang lebarannya turun ya. Liburan sekolah. Kalau di tempat saya liburan sekolah malah turun, Bu, gitu. Kenapa? Pada liburan. Di sini nggak ada tempat liburan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Yunita. Ya. Iya, ya. Jadi musim ramai bukan berarti bebas belanja, bukan berarti bebas belanja. Jadi kalau misalkan kita musim ramai, tetap kita harus order berdasarkan apa namanya, berdasarkan uh, high season pada tahun kemarin. Jadi permintaannya apa sih yang bulan kemarin yang banyak? Misalkan bulan Ramadan gitu yang paling simpel ya pasti barang-barang terkait pencernaan ya, barang-barang misalkan tentang perawatan kulit ya. Ibu-ibu nih mau lebaran ya kan, mau glowing ya. Ya, jadi misalkan Natur E-nya jadi wah kenceng banget misal gitu ya. Jadi
produk-produk kosmetik jadi tinggi banget persiapan Lebaran gitu kan, THR-nya udah keluar, wah udah siap belum nih Bapak Ibu ya, udah punya belum datanya, jangan sampai kita kelewatan ya momen-momen seperti ini. Jangan langsung nambah aset tanpa perhitungan ya. Jadi perhitungan itu ya tadi kita udah lihat, kita punya datanya, setiap tahun biasanya yang naik adalah produk A, B, C misalkan gitu ya. Jadi produk A, B, C ini kita stoknya agak lebih banyak misalkan gitu ya. Alokasikan keuntungan buat bertahan di musim sepi ya, organisasi sepi ya. Jadi ketika musim sepi itu kita udah ada budgetnya, ketika misalkan itu jatuh banget ya. Jadi ketika itu kita nggak bisa bertahan dengan omset yang bulan itu, makanya kita harus punya cadangan gitu ya, namanya strategi cash management ya. Kita lihat strategi cash management itu apa aja. Jadi keuntungan dari bulan-bulan ketika musim high season itu, keuntungannya itu kita bagi 3 bagian ya. Sorry sebentar ya. Jadi 50% untuk operasional dan modal kerja ya keuntungannya. Jadi keuntungannya itu dari mana ngambilnya Bapak Ibu? Dari cash flow yang positif Bapak Ibu ya. Jadi dari cash flow yang positif dilihat labanya ya, dibandingkan nah berarti laba kita adalah sesuai cash flow kita. Nah, 50% dari keuntungan ya itu dibagi untuk dipisahkan untuk operasional dan modal kerja ya. Boleh mau investasikan ke produk Pareto A dan fast moving boleh. Jadi produk Pareto A di bulan-bulan biasanya gitu ya. Fast moving yang pada bulan pada musim-musim yang biasa gitu ya. Itu pada low season gitu laku misalkan. Nah, itu harus diinvestasikan ke sana. Lalu 30% untuk tabungan low season. Ini dana cadangan. Bisa kita bilang dana cadangan untuk ketika ordernya ketika omsetnya tiba-tiba turun gitu ya. Lalu 20% untuk ekspansi dan inovasi ya. Ketika Bapak Ibu mau promosi ya, atau misalkan mau perbaikan apotik biar lebih cantik, lebih menarik, misalkan eh, mau nambah pelayanan baru, misalkan mau nambah produk yang baru ya. Kan tadi jangan lupa kita harus nambah pelayanan baru ya, seperti Pak siapa namanya Pak Indomaret tadi ya. Jadi dia membuat layanan terima pembayaran PLN. Jadi selalu ada, kan itu berulang, pembayaran pulsa PLN listrik itu kan kebutuhan berulang. Jadi setiap itu mereka mendapat fee-nya, jadi tetap ada masukan bulanan. Nah, kita ada nggak yang seperti itu? Omset-omset yang berulang, yang mereka itu belanja lagi di kita, belanja lagi di kita. Kita harus punya seperti itu ya. Jadi misalkan Alkes ya, yang menyewakan alat kesehatan ya, menyewakan oksigen misalkan seperti itu. Nah, itu kita pakai 20% dari keuntungan itu. Seperti itu. Jadi ketika udah kita untung, high season, wah Masya Allah bagus banget gitu ya, cash flow-nya tinggi, gede, jangan dihabiskan ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini nyambung tadi dari jangan hamburkan ya, tambah produk dan layanan baru ya. Coba riset produk yang berpotensi laku sepanjang tahun ya, potensi Pareto A. Ya, kita lihat misalkan udah banyak nih permintaan kosmetik, kita mulai tambah banyak lagi kosmetiknya, misal atau herbalnya tambahin lagi gitu ya. Itu silakan dicek, di riset, bisa riset ke pasar ya, atau misalkan tanya ke teman-teman yang ada di sekitaran situ, atau misalkan riset ke kompetitor ya, atau riset kalau sekarang tambah lagi risetnya ke TikTok ya, yang ramai di TikTok kita juga harus ada, tapi hati-hati itu bisa jadi malah bukan jadi Pareto gitu ya. Lalu tambah layanan pesan antar misal gitu ya,
Jadi layanan itu bisa banyak ya, bisa terantar, layanan eh, apa namanya sewa gitu, atau misalkan layanan perbaikan alat ceknya rusak gitu, kita perbaiki alat ceknya gitu ya. Lalu lalu yang ketiga bisa dari cara risetnya itu ngobrol sama pelanggan. Jadi pelanggan bilang, oh tambah ini, tambah itu gitu ya. Bahkan minta tambah ada minuman-minumannya kayak, atau ada produk-produk yang kosmetik tertentu. Biasanya kalau misalkan pelanggannya setia tuh ngasih insight baru ke kita. Jadi jangan jangan sepele tuh sama yang seperti itu mereka kasih masukan ke kita. Lalu gunakan sistem PO dan member. Oh, ada pertanyaan dari Bu Nui. Keuntungan 3 bagian tersebut dibagi pas di akhir bulan berjalan atau gimana Mas Fahmi caranya? Ya, biasanya kalau udah mau di akhir bulan itu udah tahu ya, udah tahu perkiraan cash flow-nya positif berapa. Kalau udah bisa itu udah dibagi terus. Atau mungkin di bulan selanjutnya kalau misalkan cash-nya ada, bisa dibagi terus. Biasanya kita ambil keputusannya ketika laporannya udah ada, di tanggal 1 udah dipisahkan terus. Gitu. Ya, karena kalau misalkan udah dapat polanya, minggu akhir udah ketemu tuh cash flow-nya berapa kisarannya. Jadi udah bisa dipisah-pisah uang. Itu ya, Bu Nui. Oke, lanjut. Gunakan sistem PO dan member. Nah, ini ada nggak nih yang pakai sistem PO di sini? Menstabilkan omset karena pemasukan rutin, gitu ya. Jadi ketika eh, apa namanya lagi low season, kita harus ada pelayanan baru, tanpa produk layanan baru yang bisa laku di apa namanya low season, itu bisa menstabilkan omset kita, gitu ya. Misalkan sistem PO untuk tipe grosiran, gitu ya. Kita misalkan eh, belum belum punya daya untuk grosir dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau misalkan dia bisa apa namanya mau grosir di kita, ya nggak apa-apa, PO aja dulu, kasih aja dulu dananya di depan, gitu ya. Nanti kita sediakan. Kalau misalkan Bapak Ibu itu bisa meyakinkan pelanggan untuk seperti itu, ya itu udah bagus banget gitu ya. Kita bisa dapat harga diskon kalau misalkan belanjanya sekian, tapi uangnya di depan, itu misalkan ya. Itu karena sebelum harganya naik lagi misalkan setelah Lebaran, ya, mumpung puasa, seperti itu misalkan ya. Lalu jangan lupa jaga hubungan dengan pelanggan ya. Ini eh, apa namanya hal-hal yang biasanya sering dilakukan ya orang apa namanya oleh pengusaha-pengusaha ya, biasanya Chinese nih pakai cara-cara gini nih. Ya. Kenapa tuh mereka jago-jago jualannya? Gara-gara itu mereka pinter jaga hubungan dengan pelanggan gitu ya. Walaupun di sini misalkan di Aceh gitu ya, walaupun dia bukan kelahiran sini, tapi bahasa Acehnya bisa lebih jago daripada saya gitu. Kenapa? Karena mereka mau deket sama pelanggan. Gitu. Kalau tiba-tiba dibagi pas akhir, kalau dipisahin per hari bisa juga ya. Kalau dipisahin per hari bis- bisa, tapi itu biasanya kan laba Bu ya. Kita kalau cash flow, kalau misalkan eh, per hari bisa, nanti margin kotor dari margin kotornya kita perkirakan untuk operasional berapa gitu ya. Kalau udah rapi bisa nanti dibagi yang operasional berapa, nanti sebagiannya mau di saving, dipisahkan. Kita sama-sama. Oke, terakhir kita masuk di kesimpulan ya. Kita kelamaan jadi ngantuk ya. Ya, kesimpulan kita sebagai owner tuh jangan takut ya, nggak takut ambil ambil keputusan besar saat cash flow terancam. Jadi si si apa namanya Sam Walton dan Sudono Salim ini dia nggak takut ngambil keputusan ketika lagi cash flow-nya seret. Ini ketika cash flow-nya seret gitu, mereka ambil keputusan seperti itu. Ya, si Sudono Salim membangun sistem ketika
apa Walmart, Sam Walmart dan Indomaret, Indomaret dan Walmart itu sama-sama pakai cara yang sama. Ketika di tokonya itu habis barangnya, detik itu suppliernya udah tahu ini udah kosong nih, yang outlet yang di sana gitu. Mereka udah siapin barang, mereka punya gudang, memang gudang sendiri, dan mereka gudangnya udah tahu nih ketika kosong itu otomatis akan muncul sendiri order itu. Itu memang udah, dan nggak murah ya, nggak murah bangun seperti itu. Jadi apakah bisa seperti itu ya, kita bisa mendekati itu dengan cara yang lebih murah ya, lebih masuk akal ya, dengan pakai template dan fitur aplikasi yang tersedia seperti itu. Kalau aplikasi yang belum ada fitur itu ya kita bangun sendiri aja pakai Excel. Nggak takut ambil keputusan besar saat cash flow terancam, dan owner itu harus terus berinovasi ya. Jadi jangan saklek ya, jangan saklek gitu-gitu aja gitu ya. Kalau misalkan kita nggak berinovasi, hati-hati kita akan terlindas dengan zaman ya Bapak Ibu. Jadi itu kesimpulan untuk kebocoran cash flow. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Tentunya kita ngomongin cash flow, jangan lupa laporannya selalu dipantau Bapak Ibu. Bocoran cash flow-nya biar nggak bocor gitu ya. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan ke Mas Adi. Halo Mas Adi. Pak, Mas Adisnya lagi ini. Ada yang mau Halo, halo, ditanyakan halo. mungkin? Halo, tes, tes. Oh iya, Suaranya sudah. terdengar? Oke. Oke, Maaf, sudah. maaf, maaf. Oke, siap. Oke. Ini keren banget ya materinya Mas Fahmi ya. Langsung ambil dari contoh juga. Studi kasusnya, dikasih perhitungan juga loh buat ekspansi bisnisnya. Keren banget, keren. Oke, Bapak Ibu. Eh, seperti kata Mas Fahmi tadi ya, jangan takut untuk ambil keputusan. Jangan ambil keputusan besar kalau cash flow-nya terancam gitu. Tapi tetap harus berdasarkan data gitu ya Mas Fahmi ya. Jadi kalau kita Benar, nggak punya data, mau ambil keputusannya seperti apa gitu kan susah ya. betul. Oke gitu. Oke Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Ada yang mau diskusi? Oh ya, sekedar info untuk teman-teman, nanti malam kita ada itu ya pertemuan SMK episode ketiga. Materinya kita masih bahas pajak, jadi tax plan 2. Nanti studi kasus terkait pajak ya. Monggo yang mau ikut bisa join. Insya Allah kita mulai setelah sholat tarawih jam 20.30. Yang mau ikut masih bisa join ya. Oke, monggo silakan Bapak Ibu boleh tanya, boleh raise hand atau open mic langsung boleh diskusi atau tanya di kolom komentar. Oke, ini saya pengen mengomentari Bu Yunita tadi nih. Kalau di tempatnya Bu Yunita, hak seasonnya itu liburan sekolah Lebaran turun biasanya gitu. Kalau Bu Yunita itu kan apoteknya di Jakarta Selatan gitu. Jadi kalau Lebaran itu habis orangnya pada mudik semua pasti turun ya. Mungkin bisa dimaksimalin ketika pas awal-awal puasa seperti ini. Jadi kayak gitu. Mungkin produk-produk buat perjalanan teman-teman yang mau mudik kayak gitu ya. Gitu mungkin Mas Fahmi ya. Benar. Monggo silakan yang mau bertanya. Kayaknya kalau jam-jam segini, jam-jam ini ya Mas, jam. Jam-jam sudah itu. Iya, udah pada Lemes. fokusnya lain. Fokusnya Sudah esteller gitu ya Mas. kurang hidrasi. Bu Ani, mungkin Bu Ani saya pengen ngobrol sedikit dong Bu Ani. Halo, halo Bu Ani. Kita ambil di Masnya. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu Mei. Sambil dimasak-masak dulu. Iya. Iya, Iya, harus itu ya. Menyiapkan buat buka puasa buat anak sama suami. Masya Allah. Ini istriku juga lagi masak, ini tak tinggal Zoom.
Matur suwun. Bu Ani open mic dong, saya pengen ngobrol bentar. Lagi sibuk gak nih Bu Ani? Woi, perjalanan mau bubar. Oke, hati-hati Bu Ani. Oh, ini ada pertanyaan nih Mas Fahmi dari Mbak Ya, Isti. Mas Fahmi, kalau cash flow itu apa harus selalu disandingkan dengan laporan laba rugi dan neraca? Monggo silakan Mas Fahmi. baik. Pertanyaan yang bagus banget ya. Udah lama gitu nggak ada pertanyaan seperti ini, bagus banget ya. Jadi laporan laba rugi, neraca, cash flow itu seperti tiga sekawan ya, tiga serangkai, nggak bisa dipisah-pisah gitu ya sebenarnya. Jadi eh, ketika kita ambil putusan dari laba rugi aja tanpa melihat yang lain gitu ya, tanpa melihat cash flow, bisa jadi laba rugi itu belum tentu betul-betul profit ya, belum tentu betul-betul laba ya. Kenapa? Karena mungkin cash flow-nya minus. Bisa bisa nggak seperti itu? Bisa. Laba ruginya plus tapi cash flow-nya minus. Secara penjualan kita laku, maksudnya ada profitnya gitu. Ada labanya, tapi karena kontrol pengeluarannya tidak baik gitu ya, karena mungkin memang harus waktunya membayar supplier ya, jadinya cash flow-nya jadi minus. Itulah kenapa kita butuh untuk menyimpan cash flow tadi, sebagian uang kita untuk ketika omsetnya dilalah malah turun gitu ya. Jadinya makanya laba kita tuh harus kita putar lagi. Kalau misalkan di kita istilahnya laba ditahan ya. Ya, laba ditahan ini di mana munculnya? Laba ditahan ini munculnya di neraca. Jadi laba kita yang nggak kita ambil itu ada muncul di neraca. Nah, ketika neraca itu laba ditahan, maka bisnis kita akan bertumbuh, terlihat makin berat. Karena untungnya nggak kita ambil, kita putar lagi di bisnisnya. Bisa jadi diputar dalam bentuk aset, barang, atau bisa jadi dalam bentuk peralatan, misalkan kita mau nambah peralatan baru, atau mungkin disimpan dalam bentuk cash. Misal, misalkan kita ada pengeluaran tiba-tiba. Nah, penting banget ketika kita punya cash ratio, ketika cash ratio-nya lebih dari 1/3, ya Bapak Ibu coba dicek cash ratio-nya sekarang berapa, petiknya. Ketika uh, cash ratio 1/3 itu simpelnya seperti ini, utang dagangnya itu 100, kita uangnya 30 jutaan gitu. Ya, kita punya sepertiga itu paling minimal yang kita sarankan. Ya, itu biasanya pembayarannya udah mepet-mepet banget gitu ya uang. Nah, kalau lebih dari situ berarti kita wajib untuk menggemukkan cash atau mengefisiensikan order kita. Seperti itu. Ya, jadi ada hubungannya. Jadi misalkan kita mau ambil uang itu, misalkan cash ratio, misalkan cash flow kita positif tadi, ya kan sebagian mau kita pakai untuk beli aset lagi, misalkan seperti itu ya. Nah, cash ratio itu nanti akan berubah, Bapak Ibu. Jadi makanya akan berhubungan, ya. Kalau mau buat cash flow mulai di awal bulan ini, apa yang harus disiapkan datanya? Cash flow itu semua semua yang masuk, ya, berarti pemasukan semua uang yang masuk dan apa yang keluar di bulan di tanggal berjalan gitu. Kalau uang masuk bisa jadi dari omset, bisa jadi dari pelunasan piutang, atau mungkin cashback dari supplier misalkan. Kalau pengeluaran pasti ya biaya operasional, pelunasan utang dagang, ya ada saving lainnya misalkan itu masuk ke situ. Jadi selisih antara uang masuk dan uang keluar itu cash flow atau bahasa Indonesia arus kas ya. Namanya arus ya, arusnya banyak masuk atau arusnya banyak keluar. Seperti itu. Oke gitu Mbak Isti. Ada tanggapan atau sudah cukup jelas Mbak Isti? Udah cukup, Mas. Oh,
Siap, 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 Mbak Isti. Oke, teman-teman yang lain, monggo yang mau bertanya silakan. Siap, sama-sama. Suara saya jelas ya, Mas Fahmi? Apa putus-putus? Jelas, jelas. Oke, siap. Ah, sambil nunggu teman-teman yang tanya, mungkin saya dulu yang nanya nih, Mas Fahmi. Kalau cash flow kan harus kita pantau setiap hari ya sebagai business owner ya. Nah, Mhm. berarti setiap hari kita harus punya tim yang update laporan keuangan gitu kan ya. Nggak bisa kan Betul. laporan keuangan kita kerjain sendiri terus kita pantau sendiri, nggak jalan-jalan nanti. Kalau kita berarti malah habis waktunya buat bikin laporannya kayak gitu. Bener nggak Mas Fahmi? Betul. Kalau apa namanya, bahkan kan memang itu eh, ada sendiri ya profesinya akuntan gitu kan. Ya kalau misalkan kita sendiri yang ngerjain itu, wah, gimana ya, harus belajar lagi gitu kan ya. Betul, Karena betul. dia eh, sebelum sebelum itu saya juga udah pernah belajar akuntansi di sekolah gitu ya Mas. Di apoteker tuh adalah dikasih tahu itu sedikit tentang keuangan. Nah ternyata bangun keuangan itu eh, nggak itu ya, nggak gampang. Kita harus tahu ini, apa namanya, ada aturan-aturannya gitu ya Mas, ada aturan-aturannya. Jadi ketika kita salah gitu menginput input akun ya, input apa namanya, misal pun kita pakai aplikasi gitu ya, salah nginput uh, pengeluaran atau pemasukan, maka nanti neracanya nggak seimbang ya. Sedangkan neraca itu harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Memang secara teori bisa banget kita belajar tuh banyak sekarang, tapi ketika berjalan gitu ya, kan banyak banget ya nota, faktur ya Mas ya. Betul, Semua betul, harus betul. dilakukan. Jadinya belum lagi nanti ada yang retur ya, padahal udah tutup buku kemarin, tapi ada yang retur hari ini, Masya Allah, mumet ya. Apa, eh, tutup kasir aja, tutup apa namanya, tutup shift aja masih banyak minus-minus gitu ya, belum selesai dengan itu udah harus buat laporan lagi. Aduh, udah pernah di posisi itu lah kayaknya. Oke. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Itu kayak Bapak Ibu, jadi pentingnya kita punya akuntan gitu ya. Jadi yang atau admin, istilahnya ada yang mencatat, yang memberikan laporan keuangan kita kayak gitu, biar kita nggak kerjain sendiri. Jadi kalau kita yang ngerjain sendiri, justru waktu kita malah habis buat kayak gitu. Hanya buat nginputin aja. Jadi kapan kita analisanya, kapan kita ambil keputusannya kayak gitu. Jadi saya sarankan buat minimal rekrut admin lah. Nah, kayak gitu. Nah, pendelegasian tugas betul seperti kata Bu Ani kayak gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misal dirasa masih belum cukup ya untuk operasional menambah tim buat nambah hire keuangan, bisa ikut seperti Bu Ani, seperti Bu Yunita juga tadi bisa ikut jasa kita, jasa pencatatan keuangan. Nah, nanti cash flow-nya akan dipantau oleh 4 orang dari tim kita, 2 tim ahli keuangan dan 2 tim ahli bisnis termasuk Mas Fahmi juga. Jadi Bapak Ibu yang ingin kita bersamai, kita pantau keuangannya, mana yang harus dibenahi, mana potensi-potensi kebocorannya, bisa ikut jasa pencatatan keuangan. Monggo yang mau ikut bisa langsung kontak saya ya, yang belum punya WA saya bisa langsung kontak saya di nomor ini. Ini ya. Nah, ini sebelah sebelah kiri apa kanan saya. Itu ada nomor kontak saya, monggo yang mau daftar atau sekedar ingin private sharing boleh kita jadwalkan Zoom, mau cerita, mau diskusi apa. Insya Allah kalau saya punya jawabannya, saya bantu, saya support. Monggo Bapak Ibu boleh gratis buat private sharing dengan saya. Tuh. Oke, ada komen lagi ya. Ini ada Bu Ani, pokoknya hitung angka karyawan, hitung duit owner. Ayo sekolah SMK. Siap-siap Bu Ani, luar biasa keren. Bu Ani ini ikut SMK juga, ikut JPK juga, luar biasa ya. Jadi memang semangat belajarnya tinggi sekali.
Dan alhamdulillah keuangannya sampai hari ini lancar ya Bu Ani ya. Sudah saving juga buat THR, jadi nggak bingung nih cari-cari uang kemana nih buat bayar THR karyawan. Tanggal 20 cair katanya langsung, wes. Keren banget nih Bu Ani. Bu Ani jadi ke setiap event beliau ikut, setiap ada Zoom beliau mau belajar. Jadi ya bisa dicontoh ya Bu Ani ini. Jadi benar-benar keren banget, semangat belajarnya keren banget. Oke. Oke, Bapak Ibu, monggo saya buka sekali lagi yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya ya saya cukupkan ya. Ayo, monggo, silakan. Atau Mas Fahmi ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup, Mas? Apa ya? Mungkin ya kalau misalkan kita lihat step by step-nya, Mas, semua owner-owner itu kalau mau berkembang itu polanya sama ya. Jadi pola sukses itu ada sama ya, selalu sama dari berpuluh-puluh tahun dulu gitu ya. Dari Pak Sam Walmart itu dulu bangun bisnis sampai sekarang sama. Mereka itu mulai dari membuat sistem ya, apakah itu sistem operasional, sistem manajemen orang dan sistem keuangan gitu ya. Dan jangan lupa sistem operasional dan manajemen orang itu semuanya berdasarkan pengaturan keuangannya. Jadi data keuangannya harus ada dulu, baru kita bisa bikin keputusan itu. Pak Sam nggak akan ngambil keputusan untuk order sesuai dengan kebutuhan kalau dia nggak lihat ternyata margin dia kecil karena sibuk diskon barang-barang yang nggak laku, belum lagi kemakan barangnya expire. Di retail itu seperti itu Mas Aziz. Jadi makanya kita harus bisa prediksi dari sekarang dengan punya data keuangan. Kalau misalkan kita tahu dari sekarang biar cash flow kita itu bagus atau enggak, sehat atau enggak. Jadi berapa bulan ke depan kita masih bisa bertahan enggak, itu semuanya berdasarkan laporan keuangan. Apakah kita yang harus ngerjain sendiri sebagai owner? Enggak harus. Gitu. Kita bisa hire akuntan, ya, tapi pastikan akuntannya itu bisa menampilkan laporan keuangan seperti yang kita sering ajarkan, Mas ya. Harus punya harus ada indikator-indikator, rasio-rasio yang membantu kita sebagai owner. Jangan malah dikasih laporan keuangan. Nah ini bisa sendiri, wah itu susah. Nggak ada waktunya. Jadi Dikasih polosan ya, Mas? ini ya harus buka kayak ini lagi ya, malah kita cuma ngerekap aja mereka gitu jadinya gitu kan. Itu yang harus diperhatikan gitu sebagai owner. Jadi depannya selalu sama, biasanya dari tersistematis, punya laporan keuangan dulu, ngambil keputusan, baru nanti kita lihat pantau apakah kita semakin sehat atau malah sebaliknya. Mungkin saya itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Luar biasa banget. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah 4:30. Sekitar masih 1,5 jam sebelum berbuka ya. Monggo yang mau habis ini mau ngabuburit, mau cari es campur, silakan. Wah, seger banget kayaknya buka pakai es campur ini ya. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Fahmi atas materinya. Saya izin pamit, saya Terima kasih tutup. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fasmi dan Mas Aziz. Iya, Terima kasih. sama-sama.